Siklus menstruasi. Satu sel ovum yang telah mengalami pematangan akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh tuba falopi. Nah, sel ovum akan menuju ke bagian pangkal dekat rahim di saluran tuba falopi. Tujuannya untuk menunggu datangnya sel sperma yang akan membuahinya. Jika tidak terjadi proses pembuahan dalam waktu tertentu, maka sel ovum akan mengalami peluruhan dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses meluruhnya dan keluarnya sel ovum dari dalam tubuh dinamakan siklus menstruasi. Peluruhan sel ovum juga diikuti dengan terlepasnya lapisan dinding rahim yang tersusun atas pembuluh darah. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh berbagai jenis hormon. Adapun tahap-tahap terjadinya siklus menstruasi itu sebagai berikut. A. Fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 mm. B. Fase praovulasi. Fase praovulasi atau proliferasi terjadi pembentukan folikel primer yang mengelilingi oosit primer di dalam ovarium. Fase praovulasi dipengaruhi oleh hormon FSH. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh menjadi folikel de Graaff dan melepaskan hormon estrogen. Hormon estrogen akan menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding rahim. Fase ovulasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel ovum melepaskan diri sehingga menuju ke saluran oviduk. Pelepasan ovum dari ovarium tersebut dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen. Jika hormon estrogen meningkat, maka FSH menurun sehingga menyebabkan hormon LH meningkat. Peningkatan hormon LH tersebut dapat merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Oosit sekunder dari folikel de Graaff akan siap untuk dibuahi. D. Fase pasca ovulasi. Oosit sekunder yang terdapat di dalam folikel de Graaff akan keluar dan folikel de Graaff menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Progesteron membantu kerja estrogen dengan menebalkan dinding uterus dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Proses pasca ovulasi tersebut berlangsung dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan tersebut akan membuat konsentrasi hormon estrogen dan progesteron menjadi rendah. Pada kondisi tersebut, hipofisis akan menjadi aktif untuk memproduksi FSH dan LH sehingga fase pasca ovulasi akan tersambung dengan fase menstruasi kembali. Demikian siklus menstruasi. Ini di akhir video ada pertanyaan.